Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri pembelajaran mata kuliah ilmu biomedik dasar pada hari ini yang insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Arif selaku dosen mata kuliah ilmu biomedik dasar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai struktur serta fungsi sistem traktus respiratorius. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salvanovi Ardina sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Dan berikut anggota kelompok 4 antara lain. Yang pertama ada saya sendiri, Salvanovi Ardina. Yang kedua ada Elena Devi Anggraini. Yang ketiga ada Muhammad Fahrul. Yang keempat ada Kembang Inayah. Dan yang kelima ada Erma Suryani. Nah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan acara, yang kedua ada pemaparan materi, dan yang ketiga yaitu penutup. Dilanjut dengan acara yang kedua yaitu sesi pemaparan materi. Untuk pemaparan materi akan dibacakan oleh Mbak Kembang Inayah. Mbak Kembang Inayah, tempat dan waktu saya persilahkan. Sistem traktus respiration. Traktus respiration adalah sistem saluran pernafasan atau traktus respiratorius atau sering disebut sebagai respiratory tract adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernafasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Saluran pernafasan dalam manusia terbagi menjadi dua. Satu, saluran pernafasan bagian atas, yaitu rongga hidung. Rongga hidung terdiri atas dua nostril yang menjadi pintu masuk menuju rongga hidung. Dinding rongga hidung dilapisi mukosa respirasi, sel epitel batang, bersilea, dan berlapis semu. Vestibulum menjadi bagian dari rongga hidung yang berambut, serta berfungsi menyaring partikel asing agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Dalam hidung juga terdapat saluran yang menghubungkan antara rongga hidung dengan kelenjar air mata. Bagian tersebut dikenal dengan kantung nasolacrimalis. Sinus paranasal adalah rongga-rongga pada tengkorak yang berada di sekitar hidung. Rongga-rongga pada tengkorak ini berhubungan dengan hidung dan secara terus-menerus menghasilkan lendir yang dialirkan ke hidung. Sinus paranasal berperan menyekresi mukus, membantu pengaliran air mata melalui saluran nasolacrimalis. Selain itu, membantu dalam menjaga permukaan rongga hidung tetap bersih dan lembab. Sinus paranasal termasuk dalam wilayah pembau di bagian posterior rongga hidung. Faring atau sering disebut sebagai tekak. Faring adalah pipa berotot yang bermula dari dasar tengkorak dan berakhir sampai persambungannya dengan esofagus dan batas tulang rawan krikoid. Faring terdiri atas 3 bagian, yaitu nasofaring yang terletak di belakang hidung, orofaring yang terletak di belakang mulut, dan langiofaring yang terletak di belakang laring. Fungsi faring dalam sistem pernafasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. 2. Saluran pernafasan bagian bawah, yaitu laring atau sering disebut sebagai tenggorokan. Laring terletak di faring dan trakea. Berdasarkan letaknya, laring berada di ruas ke-4 dan ke-5. Berakhir di vertebrata cervicalis ruas ke-6. Laring tersusun oleh 9 kartilago yang disatukan oleh ligamen dan otot rangka pada tulang hyoid di bagian atas. Dan trakea di bawahnya. Laring mampu melindungi saluran pernafasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Trakea. Trakea merupakan tabung udara besar yang mengarah dari laring menuju ke bronkus. Trakea berperan penting dalam sistem pernafasan di tubuh manusia. Trakea termasuk berada di saluran pernafasan bagian bawah bersama dengan paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ ini memiliki panjang sekitar 11 cm dan lebar sekitar 2,5 cm.
Letak trakea berada tepat di bawah laring dan berakhir di tengah dada, tepatnya di balik tulang dada dan di depan esofagus. Trakea tersusun dari otot dan tulang rawan berbentuk cincin sebanyak 16-22 buah. Tulang cincin ini yang membantu agar udara dapat keluar masuk dengan lancar. Bronkus. Bronkus memiliki struktur serupa dengan trakea. Bronkus kiri dan kanan tidak simetris, di mana kanan lebih pendek, lebar, dan arahnya hampir vertikal, dibanding bronkus kiri lebih panjang, sempit, dan sudutnya lebih runcing. Bentuk anatomi yang khusus ini memiliki implikasi klinis tersendiri. Seperti jika ada benda asing yang terhirup, maka benda tersebut akan berada di bronkus kanan. Alveoli dan membran respirasi. Membran respirasi pada alveoli umumnya dilapisi oleh sel epitel pipis sederhana. Sel epitel pipis disebut dengan sel tipe 1, yaitu makrofag alveolar yang bertugas berkeliling di sekitar epitelium untuk memfagositosis partikel atau bakteri yang masuk ke permukaan alveoli. Sel lain yang ada dalam membran respiratorius adalah sel septal atau disebut juga dengan sel surfaktan dan sel tipe 2. Surfaktan bertugas untuk melapisi epitelium alveolar dan mengurangi tekanan permukaan yang dapat membuat alveoli kolaps. Tahapan proses respirasi eksternal. Proses yang terjadi di dalam pernafasan eksternal adalah proses difusi. Proses difusi dapat berlangsung karena adanya perbedaan tekanan parsial dalam alveolus lebih tinggi dibandingkan dalam kapiler darah. Di dalam kapiler arteri darah, karbon dioksida kemudian diikat oleh hemoglobin. Karbon dioksida yang diikat hemoglobin akan dibawa ke seluruh tubuh untuk diberikan ke sel untuk diproses oksidasi. Oksidasi dalam sel akan menghasilkan oksigen, yang kemudian akan diangkut lewat kapiler vena menuju alveolus. Oksigen dalam alveolus ini akan dikeluarkan lewat paru-paru. Oksigen diangkut oleh ion dikarbonat atau HCO-3. Berikut adalah gambar tahapan proses respirasi eksternal. Proses pengaturan respirasi. Pusat pengaturan pernafasan atau respirasi terletak pada dua tempat dalam otak manusia, yaitu pada pons dan medula oblongata atau sering disebut sebagai medula saja. Medula mengatur ritme bernafas, sedangkan pons akan mengatur tempo bernafas. Slide selanjutnya yaitu gambaran proses pengaturan respirasi pada manusia. Regulasi sistem pernafasan. Hal yang perlu diatur dalam sistem respirasi yaitu sebagai berikut. 1. Irama inspirasi dan ekspirasi. 2. Pengaturan frekuensi dan kedalaman pernafasan. 3. Faktor yang memodifikasi pernafasan untuk fungsi lain. Pengendalian respirasi oleh saraf. Yang pertama yaitu korteks cerebri. Korteks cerebri merupakan pengendalian secara volunter. Kita dapat mengatur kapan saatnya makan, berbicara, dan bernafas tanpa terjadi kekacauan. Yang kedua yaitu medula oblongata. Medula oblongata sendiri dibagi menjadi dua yaitu inspiratorik dan ekspiratorik. Dan yang terakhir yaitu pons. Pons juga dibagi menjadi dua yaitu apneustik dan pneumotaksik. Apneustik bertugas untuk mengaktifkan inspiratorik dan pneumotaksik bertugas untuk menonaktifkan inspiratorik. Keduanya bekerja sama saling protektif. Slide terakhir yaitu penerapan hukum Poiseuille dalam ventilasi. Bernafas terjadi pada saat kita menghirup dan menghembuskan udara. Saat kita menghirup udara, volume paru-paru meningkat, sehingga tekanan dalam paru-paru menurun. Akibatnya, udara dari luar akan menekan masuk ke dalam paru-paru. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Kembang Inayah atas pemaparan materinya.
Nah, telah sampailah kita ke acara yang ketiga, yaitu penutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya sebagai moderator ataupun kami dari kelompok 4 terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam penyampaian materi. Saya selaku moderator acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.